Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ketetapan iman, dan menjadi orang-orang yang istiqomah dalam berusaha memperbaiki diri guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Suatu riwayat menyebutkan suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, bagaimana saya mengetahui tanda orang yang engkau cintai dan orang yang engkau benci?" Tuhan lalu berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya apabila aku mencintai hambaku, akan ada dua tanda baginya. Pertama, ringan untuk berzikir kepadaku supaya aku mengingatnya pada malaikat di langit dan di bumi. Kedua, aku pelihara dia dari perbuatan yang haram, agar siksa dan murkaku tidak menimpanya. Wahai Musa, jika aku membenci seseorang, maka ada dua tanda untuknya. Pertama, aku lalaikan ia berzikir kepadaku. Kedua, aku biarkan ia dengan nafsunya supaya terjerumus ke dalam perbuatan yang haram, sehingga siksa dan murkaku menimpanya." Banyak dijumpai berbagai ritual zikir, baik di masjid, surau, maupun di rumah-rumah dalam acara keagamaan yang diadakan oleh institusi tertentu atau pada hajatan-hajatan tertentu. Ini adalah sebuah ibadah mulia. Sayangnya, hal tersebut seringkali ditinggalkan, bahkan oleh sebagian umat muslim dianggap sepele, karena hanya mengucapkan kalimat-kalimat yang bersifat kesucian dan penghambaan. Karena dianggap remeh itulah umat muslimin tidak antusias melakukannya. Tingkat kesukarannya pun tidak seberat jihad di medan perang atau berpuasa menahan lapar dan haus. Atau bila dibandingkan dengan bermain sepak bola atau basket yang bisa ngos-ngosan meski hanya berlangsung beberapa menit. Berbeda dengan Cristiano Ronaldo dan Messi yang sudah piawai di lapangan rumput hijau. Padahal di majelis-majelis zikir rahmat Allah turun di dalamnya. Bayangkan, meski hanya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, pahalanya bisa melebihi butiran beras yang ada di rumah kita. Tapi kenapa kita sangat malas sekali memperkatakannya? Seorang penyanyi asal Surabaya pernah masuk rekor muri karena mampu bernyanyi selama 17 jam non-stop. Ini rekor yang membuat kita geleng kepala. Tapi kita berzikir di masjid untuk mengikuti acara istighosa atau semacamnya setengah jam serasa 5 jam. Mengapa? Karena kita tidak terbiasa, tidak membiasakan diri. Bisa karena biasa, bukan bisa karena tahu. Tahu belum tentu biasa, sehingga tidak merasakan bagaimana nikmatnya melantunkan asmanya, sebagaimana penyanyi yang mampu mengolah vokal selama berjam-jam, atau pemain sepak bola yang biasa merumput di lapangan rumput berkali-kali dalam pertandingannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang mondar-mandir di jalan mencari ahli zikir. Apabila mereka mendapati kaum yang berzikir kepada Allah, mereka memanggil-manggil, 'Marilah kepada keperluanmu.'
Malaikat itu mengitari dengan sayap mereka ke langit dunia. Kemudian Tuhan mereka berfirman, padahal Dia lebih tahu daripada mereka, apakah yang diucapkan oleh para hambaku. Mereka sedang menyucikanmu, membesarkanmu, memuji dan memuliakanmu. Jawab malaikat, apakah mereka melihatku? Tidak, demi Allah mereka tidak melihatmu. Bagaimana seandainya mereka melihatku? Seandainya mereka melihatmu, niscaya mereka akan lebih beribadah kepadamu, lebih memuliakanmu, lebih memuji, dan lebih menyucikanmu. Apakah yang mereka pinta kepadaku? Mereka meminta surga kepadamu. Apakah mereka melihatnya? Tidak, demi Allah mereka tidak melihatnya. Bagaimanakah seandainya mereka melihatnya? Seandainya mereka melihatnya, niscaya mereka mendambanya, lebih meminta dan lebih gemar terhadapnya. Terhadap apa mereka berlindung? Dari neraka. Apakah mereka melihatnya? Tidak, demi Allah mereka tidak melihatnya. Bagaimana kalau mereka melihatnya? Seandainya mereka melihatnya, niscaya mereka lebih sangat lari dan sangat takut darinya. Aku persaksikan kepadamu bahwa aku telah mengampuni mereka. Salah satu malaikat berkata, di antara mereka ada si fulan yang bukan dari golongan mereka. Kedatangannya karena hanya ada sesuatu keperluan. Mereka teman-teman duduk, di mana orang-orang yang duduk bersama mereka tidak akan celaka. Keutamaan zikir memang amat luas. Menurut Abu Qasim Al-Qushairi, zikir sebagai lambang kewalian, pelita penerang, pertanda sehatnya permulaan, dan petunjuk sucinya akhir. Bagi mereka yang gemar menghadiri majelis zikir, setidaknya timbul ketenangan jiwa, serta dapat memunculkan keyakinan bahwa Allah lah sumber segala perbuatan dan kehendak. Kalau terjadi musibah, insya Allah tidak gampang stres, atau ketika sukses, insya Allah ia tidak lupa diri. Dengan pemahaman semacam itu, hamba akan mengenal keterbatasan dirinya, sehingga selalu menggantungkan gerak hidupnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Orang yang membiasakan piawai berzikir biasanya berjiwa tenang, santai, dan sederhana. Dia paham bahwa setiap langkahnya, setiap uban yang muncul di kepalanya, setiap kerutan kulit yang mengiringi umurnya, semua telah diatur oleh Zat yang maha segalanya. Al-Quran mengajarkan agar kita berzikir dengan rendah diri dan menyadari kehinaan serta tidak sombong. Berzikir pada Tuhanmu dengan hatimu, dalam hatimu, dengan merendahkan diri dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Demikian, wallahu alam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.